Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelutus yang berbahagia. Kali ini kita membahas perkembangan korupsi BTS, Base Transceiver Station, yang sudah memasuki hari-hari yang ke minggu kedua dari perkembangan ditangkapnya Sekjen Nasdem, yaitu Johnny G. Plate. Ditengarai bahwa korupsi BTS ini mengalir ke 3 partai, yaitu Partai Nasdem, kemudian PDI Perjuangan, dan juga Partai Gerindra. Sehingga Bapak Surya Paloh ketika Johnny G. Plate dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung, lalu mengatakan bahwa dan meminta kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas hal tersebut. Itu tidak tertutup kemungkinan bahwa misalnya kader-kader Partai Nasdem terlibat, itu harus diusut tuntas. Tapi juga jangan sampai hanya sampai pada Partai Nasdem. Karena dana ini ditenggerai mengalir sampai jauh, maka perlu diusut ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Nah, kali ini masyarakat akan menilai karena sudah beredar luas di pembicaraan masyarakat, dari WhatsApp ke WhatsApp, dari grup ke grup, pembicaraan di tempat-tempat makan, di warung-warung kopi tentang dana BTS yang merugikan negara sekitar 8,3 triliun ini tidak hanya masuk kepada Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem, tapi ada partai-partai lain yang sudah terlibat. Seperti sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi BTS ini sudah lama berlangsung dan sudah diketahui. Sehingga seharusnya Johnny G. Plate sudah dijadikan tersangka sekitar 1 tahun lalu. Cuma karena waktu itu pihak dari Partai Nasdem masih menyatu dengan koalisi, maka belum disentuh. Nah, kali ini blunder politik kembali terjadi di pihak koalisi. Jadi karena Surya Paloh dianggap sudah berseberangan Partai Nasdem, kemudian pihak koalisi ingin misalnya menggebuk kekuatan dari Anies Baswedan yang hari ini semakin mencur, semakin susah dibendung. Lalu apakah dengan menangkap Sekjen Nasdem, langkah-langkah misalnya Anies Baswedan akan terhenti? Tapi ternyata ini salah kaprah, dan ini menjadi blunder politik lagi yang kembali terjadi di pihak koalisi. Ternyata setelah ditangkap, Surya Paloh tidak gentar. Sebagai putra Aceh yang cukup terbaik, beliau lalu menantang dan meminta keadilan kepada penguasa di negeri ini. Bisakah kasus ini diusut tuntas? Tidak peduli itu dari pengurus Partai Nasdem, jika bersalah harus diadili, harus ditangkap. Tapi juga harus berlaku juga untuk partai-partai yang lain. Nah, sekarang masyarakat menilai dana korupsi BTS 4G yang mengalir jauh ke berbagai tempat, yang ditenggarai oleh misalnya oleh Muslim Arbi dari Direktur Gerakan Perubahan, bahwa beberapa nama disebut, misalnya Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, kemudian bahkan sampai Sekjen PDIP Hasto Kristianto dianggap sudah terlibat. Jadi diminta kepada Kejaksaan Agung memanggil nama-nama yang sudah beredar di masyarakat, di WhatsApp ke WhatsApp seperti itu. Nah, kali ini kita akan melihat posisi Kejaksaan Agung, apakah benar-benar Kejagung yang ada kata Agung di sananya itu menangkap Johnny G. Plate adalah untuk betul-betul penindakan korupsi atau hanya untuk tindakan politik. Nah, jika betul-betul hanya itu adalah untuk penindakan dan pencegahan korupsi, berarti orang-orang yang terlibat dari seluruh korupsi BTS ini juga harus dipanggil dan juga ketika bersalah harus ditahan. Hari ini cuma berada sekitar 5 orang yang sudah ditahan, yaitu masih dalam lingkaran Menkominfo sendiri, yaitu misalnya dari menterinya Johnny G. Plate, Sekjen Partai Nasdem, kemudian Direktur Utama dari BIMA, yaitu Pak Anang Latif, dan eselon-eselon yang ada di dalamnya. Nah, sekarang masyarakat menunggu apakah Kejagung bisa mengusut tuntas hal ini sampai sejauh-jauhnya, supaya masyarakat bahwa masih menganggap bahwa di negeri ini sudah ada keadilan. Hari ini kan dianggap keadilan sangat susah ditemukan. Orang-orang yang ditangkap itu karena dianggap berseberangan dengan pihak penguasa. Ketika dia menyatu dalam penguasa, ya aman-aman saja, seperti itu. Seperti orang lihat beberapa partai yang ada karena ketakutan disentuh luka-lukanya, ya dia harus merapat kepada penguasa. Nah, harusnya pernyataan-pernyataan seperti ini harus mulai ditepis. Hari-hari terakhir atau tahun terakhir berakhirnya pemerintahan Jokowi harusnya mulai melakukan pembenahan-pembenahan, dan bagaimana bisa menerapkan hukum sesuai dengan hukum ditempatkan pada posisinya sebagai bagaimana mendapatkan keadilan. Nah, di sini orang-orang akan melihat legasi terakhir Pak Jokowi. Sanggupkah bagaimana
korupsi BTS ini yang ditenggarai telah mengalir ke 3 partai, yaitu Nasdem, kemudian PDIP, dan kemudian Gerindra ini bisa diusut. Atau cuma sampai habis di Partai Nasdem, Johnny G. Plate, karena untuk menggebuk agar terhambat capresnya, yaitu Anies Baswedan. Nah, jika hal ini terjadi, maka masyarakat semakin tidak yakin dengan pemerintahan saat ini, bahwa pemerintahan saat ini benar-benar melakukan pencitraan, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak baik tapi ditutup-tutupi menjadi hal yang baik. Nah, tapi jika Kejaksaan Agung bertindak sesuai dengan fungsinya, yaitu bagian hukum yang tertinggi di negara ini, mengusut orang-orang yang terlibat, termasuk memanggil suaminya Puan Maharani, kemudian anaknya dari beberapa orang menteri yang terlibat, kemudian bahkan sekjen PDIP harus diperiksa dan dipanggil, sehingga ini kan masih praduga-praduga tak bersalah, harus diusut tuntas seperti itu. Namun ketika mereka bisa bebas dari jeratan-jeratan hukum dan cuma sampai pada Johnny G. Plate dan kawan-kawan di Nasdem, maka masyarakat semakin tidak yakin bahwa perbaikan-perbaikan ke depan di negeri ini akan terjadi. Sehingga dana korupsi BTS 4G yang mengalir sampai jauh, harusnya ini diusut tuntas, dan pihak-pihak yang terlibat jika betul untuk perbaikan negara, jika betul untuk penindakan korupsi, maka pihak-pihak yang bersalah, pihak-pihak yang korupsi harus ditahan dan ditersangkakan. Jangan sampai hanya sampai pada sekjen Nasdem. Telah banyak beredar di masyarakat, telah banyak beredar di WhatsApp masyarakat bahwa harusnya Johnny G. Plate sudah ditahan dari tahun yang lalu. Tapi karena beliau masih berada di pihak koalisi, ya itu tidak ditahan. Nah, sekarang ditahan. Nah, ternyata membuat partai-partai penguasa pihak koalisi ini panas dingin, kejang-kejang. Ini kesalahan lagi, ini blunder. Harusnya ada sebuah pembiayaan beredar cuma sampai pada tingkat eselon 1, jangan sampai ada menteri yang ditangkap. Kalau ada menteri yang ditangkap, nanti ada perlawanan balik. Nah, ternyata hari ini bukan cuma Pak Surya Paloh yang melakukan perlawanan balik, tapi pihak masyarakat menunggu niat baik dari Presiden, menunggu niat baik dari Kejaksaan Agung untuk memberikan keadilan. Bahwa kalau betul-betul untuk penuntasan korupsi, ya dituntaskan. Orang-orang yang korupsi dalam kasus ini harus diminta keterangannya. Kalau bersalah ya langsung ditahan, seperti itu. Bayangkan seorang Johnny G. Plate setelah diperiksa Kejaksaan Agung keluar langsung diborgol, seperti itu. Dan Surya Paloh langsung dengan tegas mengatakan, betul kalau kader Nasdem itu korupsi, tapi ini harus diusut tuntas. Apakah masih ada partai Nasdem lagi, kader-kader Nasdem lain yang korupsi? Tapi juga jangan sampai hanya sampai partai Nasdem, tapi partai-partai yang lain juga sudah jelas pasti terlibat korupsi. Ya, tadi yang sudah ditenggarai, yaitu Gerindra dan PDIP, dan mungkin juga partai-partai lain. Seperti itu. Karena itu dana korupsi BTS 4G yang merugikan negara 8,3 triliun ini yang mengalir sampai jauh. Hari ini masyarakat menunggu niat baik dari pemerintah. Masyarakat menunggu niat baik dari Kejaksaan Agung untuk memberikan keadilan di negeri ini. Bahwa betul-betul ini untuk penuntasan korupsi, bukan untuk agenda-agenda politik seperti itu. Karena dana 8,3 triliun itu cukup besar. Dan tidak hanya dibuat dagelan-dagelan politik atau gosip-gosip politik seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, seperti itu. Jadi untuk perbaikan negeri ini, masyarakat masih berharap niat baik dari pemerintah, niat baik dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung yang mempunyai kata agung, jangan hanya sampai menjadi alat pemerintah, tapi bisa menerapkan keadilan hukum di negeri ini, dan itu ditunggu oleh masyarakat. Pelutus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawa.